Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, khatamin nabiyyin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وقال أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pada kehidupan yang kita hadapi, yang kita rasakan, yang paling perlu dalam diri kita itu adalah senantiasa memuji keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa kita bertakwa atau meningkatkan kualitas ketakwaan kita, ketakutan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa mengikuti tuntunan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang paling utama atau yang paling besar nikmat itu adalah nikmat iman dan nikmat sehat. Dua nikmat ini adalah nikmat yang paling besar. Seandainya kita tidak ada di dalam diri kita mempunyai nikmat iman, betapa kita remehkan tuntunan yang diajarkan, yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat 5 waktu, puasa, zakat, zikir. Kita abaikan karena apa? Karena kita tidak punya kenikmatan di dalam hati kita. Yang kedua, nikmat sempat. Di dalam nikmat kesempatan itu kita selalu mengabaikan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita tukar kenikmatan yang selama-lamanya dengan kenikmatan sementara, yaitu dunia, yang dimana kita senantiasa mengejar dan selalu mengejar dunia. Kita selalu menargetkan diri kita akan mencapai segini-segini. Setelah Allah berikan semua itu, dan kita lalu lupa kepada Allah. Bahkan solat yang kita kerjakan adalah tidak seperti yang diinginkan oleh agama, yang dimana solat itu adalah kita lakukan di akhir-akhir waktu. Bukankah kita dilarang atau kita itu celaka? Di dalam hadis dan dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, neraka wailah tempatnya orang-orang yang melalaikan atau mengakhirkan solatnya. Jadi pada kesempatan malam nisfu Sa'ban ini kami akan bahas sedikit berkaitan dengan malam nisfu Sa'ban, yang dimana ada bibi saya bertanya tentang solat di malam nisfu Sa'ban. Jadi dalam malam sunnah nisfu Sa'ban itu sebenarnya kita tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah atau sholat nisfu Sya'ban. Berkaitan, saya ambil kutipan dari pendapatnya
Buya Yahya, yaitu pemimpin lembaga pendidikan, lembaga pengembangan dakwah di Cirebon. Beliau mengatakan gini, jadi malam nisfu Sya'ban itu menurut Imam Ghazali beliau lakukan sholat nisfu Sya'ban. Tapi ada ulama namanya Al-Hajar Khaitami, dia tidak meniadakan yang namanya sholat nisfu Sya'ban. Jadi di sini kita mengambil jalan tengah, yaitu di malam nisfu Sya'ban itu mari kita memperbanyak misalnya sholat witir, dan kita merubah niat kita. Kita rubah niat kita pada malam nisfu Sya'ban, kita memperbanyak istighfar, banyak sholawat, banyak baca Al-Quran, dan banyak melaksanakan sholat witir. Misalnya sebelum itu kita lakukan 3 rakaat. Di malam nisfu Sya'ban itu kita lakukan sholat witir itu 11 rakaat. Kita lakukan sholat istikharah, sholat awwabin pada malam nisfu Sya'ban. Jadi kita itu mengambil jalan tengah di sini. Jadi tidak ada di dalam hadis yang kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat pada malam nisfu Sya'ban. Jadi pendapat ulama yang mengatakan, Imam Ghazali menulis dalam kitabnya beliau melakukan sholat nisfu Sya'ban. Adapun ulama Al-Hajar Khaitami beliau meniadakan sholat nisfu Sya'ban. Jadi di sini kita mengambil jalan tengah. Pada malam nisfu Sya'ban itu kita pindah niat, dalam arti kita tidak melaksanakan sholat sunnah nisfu Sya'ban, akan tetapi kita memperbanyak sholat-sholat sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholat malam, sholat witir, sholat istikharah, sholat awwabin, atau sholat taubat namanya. Itu pada malam nisfu Sya'ban. Dan kita memperbanyak membaca Al-Quran dan baca sholawat. Jadi di tengah-tengah masyarakat itu dia ini yang dipermasalahkan, masalah sholat nisfu Sya'ban. Sedangkan sholat-sholat yang disunahkan oleh baginda Nabi, mereka tidak melakukan. Karena apa? Karena mereka mendengar dari tempat orang yang dia tak tahu, sama-sama gak punya ilmu gitu. Jadi mereka permasalahkan. Jadi kalau dia bertanya kepada ahli ilmu atau orang yang berilmu atau orang yang pernah menuntut ilmu, dia akan bisa digambarkan secara gamblang gitu. Tapi kalau dia sama-sama tidak pernah menuntut ilmu, dia tidak bertanya, maka pikirannya menjadi kacau. Jadi saya sarankan pada malam nisfu Sya'ban itu mari kita memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, dan memperbanyak sholat-sholat sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itulah dari saya sedikit tadi saya berkenaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang diagungkan, malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikutip dari perkataan almarhum Syekh Ali Jaber, pada malam nisfu Sya'ban itu di mana dosa-dosa manusia itu Allah ampuni pada malam nisfu Sya'ban, kecuali 2 orang yang tidak diampuni dosanya, yaitu pertama pelaku syirik, yang kedua musyahid, yaitu orang yang dendam di dalam hatinya, tidak mau merubah dendamnya terhadap orang lain. Itu orang yang tidak diampuni dosanya. Atau orang-orang yang menyebarkan fitnah, menyebarkan mengadu domba, menyebarkan hoax, itu mereka itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 golongan ini. Jadi selain yang 2 itu Allah ampuni segala dosanya. Maka pada malam nisfu Sya'ban ini mari kita memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, banyak baca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.